Sejak perang antara Hamas dan Israel terjadi pada 7 Oktober kemarin, jumlah korban hingga akhir tahun 2023 kemarin sudah sampai di tahap yang begitu mengerikan. Setidaknya sudah ada lebih dari 28.000 jiwa yang menjadi korban di sana, di mana 8.800.000 diantaranya adalah anak kecil. Tentu saja pemandangan apa yang terjadi di Gaza tidak pantas dialami oleh siapapun. Wajar jika dunia mendorong terjadinya gencatan senjata penuh di sana dan juga keterlibatan aktif dari negara-negara besar Timur Tengah untuk meredakan konflik yang terjadi. Salah satu yang paling diharapkan tentu saja Arab Saudi, sebab negara ini menjadi salah satu pionir utama negara Muslim Timur Tengah yang kaya raya dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Nah, tentu menarik untuk melihat bagaimana peran Arab Saudi dalam konflik Israel-Palestina yang tengah berlangsung. Berbicara tentang peran Arab Saudi di konflik Israel-Palestina, hal ini sebenarnya punya sejarah yang begitu kompleks, sebab hubungan Arab Saudi dan Palestina terus mengalami pasang surut. Dalam sejarahnya, Arab Saudi memang cenderung bersimpati pada Palestina, yang dibuktikan keterlibatan mereka dalam Perang Arab-Israel tahun 1948. Pada perang ini, secara mengejutkan, Israel mengalahkan koalisi negara Arab. Setelah kalah, Arab Saudi pun menjauh dari konflik Palestina-Israel dan menekankan pendekatan yang lebih bersahabat. Langkah tegas baru kembali dilakukan oleh Arab Saudi setelah Raja Faisal naik tahta pada tahun 1964. Salah satu kebijakan dari Raja Faisal ini bahkan berakhir mengguncang dunia. Setelah Perang Yom Kippur tahun 1973, Raja Faisal melakukan embargo minyak pada semua negara yang berafiliasi dengan Israel. Embargo minyak yang dilakukan ini pun menjadi pukulan telak karena menyebabkan krisis minyak di tahun 1973, di mana harga minyak naik hingga 300%. Dalam kurun waktu yang sama, keuntungan perdagangan minyak Saudi membuat alokasi bantuan ke Palestina makin meningkat. Sayangnya, di tahun 1975, Raja Faisal dibunuh dan membuat semua kebijakan pro-Palestina menjadi abu-abu. Kematian Raja Faisal kemudian membuat kondisi Palestina dan Saudi mengalami pasang surut yang begitu hebat. Apalagi sepeninggal Raja Faisal, Saudi sering dikabarkan melakukan normalisasi bersama Israel. Namun meski memiliki hubungan yang pasang surut, sebagai negara Muslim yang kedudukannya begitu tinggi di dunia, tentu saja Arab Saudi memiliki simpati yang khusus pada apa yang terjadi di Palestina. Dalam beragam pernyataan, Arab Saudi bahkan tegas sepakat dengan solusi dua negara seperti apa yang disampaikan Pangeran Faisal selaku Menteri Luar Negeri Arab Saudi pada September 2023 kemarin. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi Palestina. Mendengar angin segar berupa dukungan solusi dua negara. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, apakah Arab Saudi ini serius dengan solusi dua negara? Atau bisakah Saudi yang sekarang tegas seperti Raja Faisal dulu? Untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya kita harus kecewa. Karena sikap Saudi yang bisa dibilang manis di mulut saja. Kata manis di mulut memang cocok, karena kalau mengacu pada konferensi tingkat tinggi yang dikenal sebagai Riyadh Summit 2023, sikap Saudi bertentangan dengan impian solusi dua negara yang mereka katakan itu. KTT ini diadakan dengan menghadirkan negara Liga Arab dan juga negara Organisasi Kerjasama Islam untuk membahas konflik Israel-Palestina yang tengah berlangsung. Dalam konflik tersebut, Iran secara terbuka memberikan solusi bahwa negara Islam harus memberikan tekanan penuh ke Israel agar gencatan senjata bisa dilakukan. Mulai dari memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, lalu pelarangan penerbangan menuju dan dari Israel melewati langit negara Islam, hingga yang paling penting, melakukan embargo minyak. Apa yang dilakukan Iran ini memang terdengar sebagai solusi, namun sayang beberapa negara teluk malah menolak saran tersebut. Salah satu yang melakukan penolakan tentu saja Arab Saudi.
Sikap Arab Saudi ini bukan cuma bertentangan dengan perkataan mereka yang memimpikan solusi dua negara, tapi juga bertentangan dengan keinginan warga Saudi yang 96% setuju negara Arab boikot Israel. Nah, bukan cuma persoalan Riyadh Summit. Saudi ini juga diberitakan mengambil sikap yang mencengangkan dalam melindungi Israel. Dari berita yang beredar, Saudi bahkan melakukan pencegahan serangan rudal milisi Houthi yang menuju Israel. Perlindungan yang diberikan Saudi ini bahkan membuat Saudi disebut sebagai Iron Dome-nya Israel. Selain itu ada juga pernyataan dari Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Falih, yang menyatakan kalau mereka tidak akan melakukan embargo apapun. Bahkan dalam keterangan lebih lanjut, Khalid Al-Falih mengatakan kalau pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel masih terus berlanjut meskipun konflik Palestina-Israel masih tengah memanas. Melihat sikap setengah hati yang diberikan oleh Saudi untuk memenuhi tuntutan gencatan senjata di jalur Gaza, sebenarnya hal ini sudah banyak diprediksi, sebab secara diam-diam Arab Saudi dan Israel memang sudah sering bekerja sama. Contohnya di Perang Saudara Yaman, Arab Saudi dan Israel mendukung pihak yang sama. Kemudian, dalam konflik yang memanas antara Arab Saudi dan juga Iran, Israel dan Arab Saudi menjadikan Iran sebagai musuh bersama di kawasan Timur Tengah. Selain memiliki hubungan mesra yang diam-diam, Saudi yang sekarang juga tidak terlepas dari Amerika Serikat yang kita ketahui merupakan kawan setia dari Israel. Perlu kita ketahui, kalau Saudi tengah merencanakan satu proyek besar bernama Saudi Vision 2030, di mana Saudi ingin lepas dari ketergantungan perdagangan minyak. Dalam Saudi Vision 2030 ini, Saudi memerlukan Amerika Serikat untuk meningkatkan nilai investasi agar cita-cita Saudi mengembangkan sektor hiburan dan pariwisata mereka itu bisa tercapai. Bukan cuma persoalan investasi, Saudi juga memerlukan Amerika untuk mewujudkan realisasi energi nuklir untuk digunakan dalam berbagai proyek kota maju Saudi seperti proyek NEOM. Belum lagi persoalan pertahanan. Saudi Arabia merupakan pelanggan besar senjata Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Saudi dan Amerika mendapatkan kesepakatan dengan nilai fantastis, di mana Saudi akan membeli senjata senilai 350 miliar US dollar atau 5.515 triliun rupiah dalam jangka 10 tahun. Ketergantungan Saudi pada Amerika ini tentu harus dibayar mahal, sebab permintaan Amerika tidak main-main. Dari apa yang diketahui, permintaan Amerika itu mencakup banyak hal. Mulai dari normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel hingga pembatasan hubungan Arab Saudi dengan Cina. Jika Saudi setuju dengan Amerika, maka peta geopolitik dunia akan berubah drastis. Di Timur Tengah, Saudi akan menjadi sekutu ajaib dari Israel yang bisa saja melakukan lobi pada negara Muslim untuk menekan Iran. Kemudian di tingkatan global, Cina bisa saja meninggalkan kerjasama dengan Saudi dan secara terbuka mendukung Iran. Dan ya, pada akhirnya konflik Timur Tengah tidak akan pernah selesai. Setelah membahas hal tadi, kita bisa tahu kalau Arab Saudi sebenarnya berada di posisi yang sulit dan galau berat. Jika melakukan normalisasi dengan Israel, maka Saudi akan dikecam negara-negara Islam karena dianggap pro-Zionis. Kemudian, jika tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, maka Saudi akan kehilangan hubungan dengan Amerika Serikat. Nah, kalau kamu jadi pemerintah Saudi, apa yang bakal kamu pilih?